Di sebuah kerajaan kecil yang hidup dalam ketertiban dan hukum yang tegas, seorang pemuda berdiri gemetar di hadapan pengadilan rakyat. Wajahnya masih muda, namun sorot matanya penuh gelisah dan marah. Di sampingnya, beberapa karung kecil berisi emas menjadi bukti kejahatannya. Ia tertangkap basah mencuri dari rumah seorang saudagar, disaksikan langsung oleh warga yang kemudian menyeretnya ke pengadilan. Hakim tua, dengan pakaian resmi dan wajah datar, menatap pemuda itu dengan penuh wibawa. Para warga berkumpul di sekitar balai pengadilan, menunggu keputusan. Setelah diselidiki dan saksi diperiksa, terbukti bahwa pemuda itu memang bersalah. Tak ada alasan atau pembelaan yang cukup untuk membatalkan hukum kerajaan. Dengan suara lantang, sang hakim berkata, "Atas kejahatanmu mencuri dan meresahkan warga, hukumanmu adalah dipotong tangan, sesuai dengan hukum kerajaan kita." Teriakan kecil terdengar dari kerumunan, namun pemuda itu tak menunjukkan ketakutan. Ia malah mengangkat wajahnya, lalu berkata dengan lantang, "Aku terima hukumanku, tapi aku punya satu permintaan terakhir sebelum tanganku dipotong." Hakim mengangguk, memberi izin. "Aku ingin ibuku dipotong lidahnya lebih dulu." Kerumunan gaduh. Beberapa warga menatap pemuda itu dengan bingung dan ngeri. Hakim pun mengernyit, terkejut dengan permintaan yang aneh itu. "Ibuku," lanjut sang pemuda dengan suara yang kini penuh kemarahan, "sejak aku kecil, dia tak pernah menegurku saat aku mengambil milik orang lain. Dia diam saja saat aku mencuri makanan dari tetangga, mainan dari teman-temanku. Lidahnya tak pernah mengucapkan, 'Jangan.' Karena itulah aku tumbuh menjadi pencuri. Maka jika aku harus kehilangan tanganku, biarlah dia lebih dulu kehilangan lidah yang seharusnya membimbingku." Keheningan menyelimuti balai pengadilan. Sang ibu, yang berada di antara kerumunan, menangis terseduh. Penyesalan menghantamnya seperti badai. Ia ingin memeluk anaknya, ingin meminta maaf, namun semua sudah terlambat. Hakim terdiam, lalu menghela napas berat. Kadang kejahatan tak hanya terjadi karena tindakan, tapi juga karena kelalaian mendidik. Biarlah kisah ini menjadi pelajaran untuk semua orang tua. Dan hari itu, kerajaan mencatat sejarah bukan hanya tentang hukum yang ditegakkan, tapi juga tentang lidah yang terlalu lama membisu. Pesan dari kisah ini, jangan ada kata, "Gak apa-apa dia masih anak-anak," ketika anak kita melakukan hal yang buruk.